Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video-video di channel Kak Tika Jurnal ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video kali ini saya share energi New Moon in Capricorn yang terjadi tanggal 29 Januari tahun 2025 bertepatan dengan tahun baru Imlek 2025 menurut kalender astrologi China yang disebut sebagai tahun Shio Ular Kayu. Untuk teman-teman yang merayakan selamat tahun baru Imlek 2025, semoga sukses dan kebahagiaan menyertai, sehat-sehat semuanya beserta dengan keluarga. Amin. New Moon in Capricorn terjadi pada tanggal 29 Januari tahun 2025 pada pukul 12.00 IM waktu Indonesia bagian Barat. Posisi Moon masuk di konstelasi Capricorn dengan derajat 04. Ini menurut data analisis dari astrologi Vedic. Kalau dari astrologi Western, posisi Moon berada di konstelasi Aquarius. Menurut Vedic astrologi, posisi Moon 04 derajat Capricorn ini masuk di Naksatra Shravana. Naksatra Shravana ini digambarkan dengan lambang telinga yang diartikan sebagai bintang pembelajaran. Energinya kekuatan untuk terhubung dengan orang lain, kemampuan untuk mendengarkan, kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan sebuah pandangan dan pemahaman yang lebih besar. Ya, sesuai dengan lambangnya ya teman-teman, Naksatra Shravana ini berlambangkan telinga yang berarti lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Segala informasi yang datang, yang didengarkan atau yang sampai ke dalam telinga dibawa ke alam pikiran, dikelola dan disaring. Kemudian hasilnya dibawa ke alam perasaan, dikelola lagi, dan kalaupun perlu untuk dilepaskan, maka yang terlepas adalah ungkapan-ungkapan kebijaksanaan. Kalaupun tidak terlepas, setelah dikelola di alam batin, informasi itu dibawa lagi ke pemikiran, dan terlahirlah kebijaksanaan yang lebih besar, kemudian pemahaman yang lebih besar untuk diri sendiri. Bagi teman-teman yang sudah tahu asendannya apa, perhatikan Capricorn berada di house keberapa, maka sejak New Moon in Capricorn ini, teman-teman akan berfokus di area house Capricorn untuk 6 bulan ke depan. Bertepatan juga New Moon in Capricorn ini akan mengawali masa transisi di dalam kehidupan hingga nanti puncaknya bulan Juni tahun 2025, yaitu ketika terjadinya full moon in Capricorn tanggal 11 Juni tahun 2025. New moon in Capricorn juga adalah fase dimulainya kerja keras, sangat keras, perlu diperjuangkan dan tidak boleh menyerah. Bahkan dorongan untuk kedisiplinan, mengikuti aturan-aturan itu akan sangat kuat dirasakan sejak New Moon in Capricorn hingga Full Moon in Capricorn. Ketika New Moon in Capricorn terjadi, posisi Saturnus 22 derajat berada di konstelasi Aquarius. Dan Saturnus juga adalah Lord dari Aquarius, namun Aquarius ini sebagian energinya ada dominansi dari Uranus. Ya, kita semua tahu Saturnus ini adalah lambang dari kepemimpinan dan aturan-aturan pemerintahan, dominansi, sementara Uranus adalah energi yang mendunia, global, pengaruh dan perubahan yang tidak terbatas dan unpredictable, sehingga campuran dari Uranus dan Saturnus ini berada di Aquarius, kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa juga memaksakan apa yang kita inginkan. Ketika Uranus dan Saturnus sudah mendominasi energinya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima dan patuh. Seperti halnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan dunia, atau hal-hal yang terjadi pada dunia, misalnya peperangan atau
bencana alam. Kalau kita adalah objek dari aturan ataupun transformasi dan perubahan yang dipengaruhi oleh Uranus, maka mau tidak mau kita mesti mengikuti. Tapi kalau tidak, kita mungkin bisa menghindari. Dan posisi Uranus retrograde di Aries hingga bulan Mei tahun 2025. Dalam 16 tahun belakangan ini, ada hal-hal yang dirasakan dalam proses kehidupan, problem yang paling autentik di dalam kehidupan, yang dalam menjalani kehidupan 16 tahun, kita mengikuti perjalanan kehidupan, tapi problem autentik ini bisa jadi tidak terlihat, atau masih abu-abu, atau diabaikan, atau ambigu, dianggap selesai padahal belum selesai. Maka selama Uranus berada di konstelasi Aries hingga nanti bulan Mei 2025 didukung dengan posisi Saturnus yang akan menyelesaikan periodenya di Aquarius sebelum nantinya Saturnus transit ke Pisces, persoalan-persoalan yang tadinya diabaikan akan muncul. Persoalan yang tadinya ambigu akan semakin jelas. Persoalan yang tadinya abu-abu pun akan semakin terang. Satu sisi, kita bisa melihat sebenarnya di dalam kehidupan kita punya persoalan autentik apa yang mesti untuk diselesaikan untuk maju ke fase kehidupan selanjutnya. Kalau tidak diselesaikan, sepertinya ini akan jadi kendala untuk tujuan-tujuan hidup di fase selanjutnya. Untuk menyelesaikan ini, New Moon in Capricorn adalah energi kerja keras. Perlu berjuang untuk menyelesaikannya. Periodenya hanya hingga bulan Mei 2025. Tapi karena ini adalah periodenya, maka jalan terbuka, kesempatan terbuka. Hanya seseorang harus lebih memaksimalkan kemampuannya, energinya, dan juga bahkan akan muncul kemauan di dalam dirinya karena insting yang diberikan oleh alam sudah dibaca. Kita tahu dengan jelas apa yang mesti kita selesaikan. Kita tahu dengan jelas apa yang menghalangi langkah kita untuk maju ke tujuan hidup kita nantinya. Sehingga kita dengan sadar bahwa inilah persoalan yang mesti diselesaikan. Masing-masing dari kita akan berbeda-beda persoalannya, tetapi ini adalah persoalan masa lalu, bukan persoalan baru. Nah, di sisi lain, keuntungan, reward, hak, ataupun rezeki yang mungkin tadinya kita abaikan, abu-abu, atau masih di dalam bumi belum naik ya. Pada periode Uranus retrograde di Aries ini, hingga bulan Mei 2025, itu akan lebih jelas terlihat. Akan datang sendiri, akan dapat. Meskipun tadinya sudah mengabaikan, sudah merelakan yang namanya rezeki, kalau memang seseorang itu adalah pemilik hak dari rezeki itu, tidak akan tertukar dan rezeki itu akan datang. Namun sekali lagi saya perjelas ini adalah New Moon in Capricorn. Meskipun rezeki itu sudah di depan mata, seseorang dituntut untuk membuktikan, itulah perjuangannya, dituntut untuk lebih effort, untuk menunjukkan bahwa seseorang itulah yang berhak terhadap rezeki itu. Jadi tidak langsung datang ke tangan seseorang itu, tetapi mesti ada upaya untuk memperjuangkan dan juga berusaha mengatakan kalau dialah pemilik dari rezeki itu. Rezeki itu bisa bersifat uang, aset, materi, atau apa saja. Bentuk-bentuk perjuangannya karena Merkuri dengan derajat 06 juga berada di konstelasi Capricorn, kalau dalam pembuktian aset misalnya, maka diperlukan adanya dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas nama seseorang itu. Kalau terkait dengan pernikahan, maka dibutuhkan juga pembuktian dengan adanya dokumen pernikahan. Kalau ada kaitannya dengan status anak atau kaitan anak dengan orang tua, maka dibuktikan dengan adanya
dokumen akta lahir misalnya, atau kartu tanda penduduk, atau kartu keluarga. Sepertinya segala dokumen-dokumen yang terkait identitas personal, keluarga, aset, atau slip gaji, atau rekening pembayaran tagihan listrik atau tagihan air, pajak bumi bangunan, itu dibuktikan atau akan kita keluarkan dari lemari ya untuk kita analisis kembali atau perlu ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait nantinya dengan pembuktian-pembuktian. Dan semua hal yang diperjuangkan pada New Moon in Capricorn ini berdampak untuk masa depan. Terlihat Sun berada di konstelasi Capricorn 14 derajat, berpengaruh dengan aspek dari Saturnus di Aquarius yang beroposit dengan Leo. Lord dari Leo adalah Sun kan ya, terkorelasi sehingga kita juga bisa melihat dengan jelas visi kita ke depan. Tujuan kita ke depan itu sudah jelas terlihat pada New Moon in Capricorn ini. Jadi apa yang diperjuangkan memang untuk masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik, yang lebih menguntungkan, yang lebih stabil. Kemudian dari pengaruh Neptunus 03 derajat dan Venus 00 derajat, ini adalah conjunction ya, yang berada di konstelasi Pisces, juga berada di Rahu ya. Kalau dari Western, Rahu ini adalah North Node, beroposit dengan Ketu. Dalam Western disebut dengan South Node. Ketu berada di konstelasi Virgo. Ini adalah energi yang dirasakan sebagai daya imajinasi dan angan-angan yang muncul pada periode ini. Venus melambangkan cinta, kasih sayang, keindahan, dan feminisme terkait dengan perasaan. Berada di Rahu, ini ambisi ya, mungkin sedikit berlebihan ya, spekulasi, imajinasi, dan angan-angan atau impian-impian yang diinginkan untuk masa depan. Tetapi ambisi juga cukup kuat dirasakan dan merasa sangat percaya diri, yakin banget kalau cinta, kasih sayang yang terkait dengan perasaan serta keindahan yang diinginkan itu bisa tercapai, bisa terrealisasi. Namun posisi Virgo yang berada di Ketu menggambarkan ketidakmampuan. Ketidakmampuan ini karena apa? Karena segala apa yang diangan-angankan, yang diimpikan, yang dispekulasikan, penentunya bukan manusia itu, tetapi penentunya adalah cahaya spiritualitas, yaitu kuasa dari Sang Maha Pencipta. Sementara Mars yang berada di konstelasi Gemini, posisi Mars saat ini retrograde 27 derajat di konstelasi Gemini, menggambarkan ketidakmampuan dari emosi. Jupiter posisinya juga retrograde di konstelasi Taurus, menggambarkan ketidakmampuan dari sisi uang ataupun finansial. Sebelum New Moon in Capricorn, sudah dirasakan energi ketidakmampuan ini. Jadi masa transisi ini hingga bulan Juni 2025 dapat dirasakan sebagai masa di mana manusia akan berpikir, lebih keras lagi berpikir untuk membuat rencana baru di dalam kehidupan yang terkait dengan finansial, sumber keuangan, pekerjaan, dan juga partner atau relasi. Karena yang dirasakan pada masa transisi ini, sumber keuangan yang selama ini ada, partner yang selama ini ada, tetapi kurang maksimal untuk menanggulangi atau kurang maksimal kontribusinya di dalam kehidupan. Semisal, ada pemikiran-pemikiran, sepertinya pekerjaan ini kurang memadai karena gajinya kurang cukup, honornya kurang cukup untuk memenuhi biaya kehidupan. Atau sepertinya saya membutuhkan pekerjaan tambahan,
agar mendapatkan pemasukan tambahan. Atau ada imajinasi dan keraguan di pekerjaan saat ini, apakah pekerjaan saat ini bisa bertahan hingga ke masa depan? Kemudian nanti bagaimana di masa depan kalau kebutuhan semakin bertambah? Sepertinya pekerjaan ini tidak lagi bisa menanggulangi sumber keuangan dari pekerjaan ini. Butuh pekerjaan tambahan atau butuh sumber pemasukan baru. Terkait dengan partner juga dirasakan pada masa transisi ini partner kurang memberikan kontribusi untuk apa yang dibutuhkan. Kurang respect misalnya, atau kurang perhatian, atau ada ketidakmampuan dari partner yang dilihat. Sepertinya kurang bisa memenuhi yang dibutuhkan sehingga ada imajinasi ataupun pemikiran-pemikiran mengganti partner ya, atau menambah partner. Dan kalau partner yang saya katakan ini terkait dengan asmara atau rumah tangga, tentunya ini akan menjadi problematik. Kalau sebatas dalam lingkungan pekerjaan, tidak begitu problematik ya, dapat dengan mudah untuk mencari partner tambahan, melibatkan pihak-pihak lain, bantuan-bantuan, atau untuk berpisah dengan partner yang selama ini sepertinya sudah tidak lagi bisa bersinergi ya, menggantinya dengan yang baru yang lebih bersinergi atau yang lebih dapat gitu chemistry-nya. Nah, sepanjang pengamatan saya ketika Mars retrograde, ada emosi di dalam diri, ingin menyelesaikan, ingin menuntaskan hal-hal yang terkendala di dalam kehidupan. Tetapi sedaya upaya apapun untuk menyelesaikannya tetap tidak bisa. Semakin tinggi daya upaya, maka akan semakin rugi. Rugi dari sisi energi, mungkin ada upaya dari sisi finansial dan uang bisa rugi. Dari sisi finansial dan uang itu, rugi dari sisi waktu juga. Sehingga arahnya permintaan Mars ketika retrograde di dalam diri, yaitu permintaan emosi diri adalah mengendalikan untuk lebih sabar, menunggu proses sampai hingga terselesaikan. Meskipun kita diam dan menunggu, itu juga adalah proses, bagian dari proses itu. Tentunya ini bertentangan kan dengan energi New Moon in Capricorn yang tadi sudah saya sampaikan. Energi New Moon in Capricorn adalah energi kerja keras. Manusia dituntut untuk lebih kerja keras, semangat, dan juga tidak pantang mundur dalam mengupayakan apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan yang terkait untuk masa depan. Jadi menurut saya, Jupiter yang retrograde di konstelasi Taurus ini adalah pertimbangan dan kebijaksanaan. Di saat mendapatkan tekanan dari dua arah, satu sisi energi New Moon mengarahkan untuk kerja keras dan semangat untuk menggapai apa yang diinginkan untuk masa depan. Tapi satu sisi juga adanya ketidakmampuan dari emosional diri, dari power atau dari keuangan. Itu adalah tandanya ketidakmampuan itu. Ketika sudah melihat ketidakmampuan pada effort, maka tentunya akan lebih menganalisis. Sehingga seseorang akan menempatkan dirinya pada kemampuannya dan menunggu di situ sampai terjadinya perubahan atau sampai dapatnya power atau kemampuan diri untuk melanjutkan perjuangan. Dan periode ini bisa didapatkan ketika Mars progresif di Gemini di tanggal 24 Februari 2025. Jadi masih dalam periode transisi di tahun 2025 ini ya teman-teman. Setelah tanggal 24 Februari 2025 barulah seseorang menemukan kemampuan, power, dukungan, atau pintu baru yang terbuka untuk jalan merealisasikan apa yang tadinya tidak mampu dilakukan. Dan 24 Februari ini menuju New Moon in Aquarius. Jika hal-hal ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan aset atau benda-benda berharga yang memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat kepemilikan ya, atau bisa jadi dokumen terkait dengan status identitas diri ataupun identitas pernikahan,
Atau jika ini ada kaitannya dengan perjalanan yang tadinya tidak mampu untuk dilakukan, atau ini ada kaitannya dengan komunikasi dan negosiasi yang tadinya tidak mampu untuk dilakukan, atau jika ini ada kaitannya dengan presentasi ataupun hasil akhir dari pendidikan. Maka setelah 24 Februari terasa semuanya lebih dilancarkan karena pada tanggal 11 Februari Merkuri sudah masuk di konstelasi Aquarius, sudah keluar dari konstelasi Capricorn. Merkurius yang bertemu dengan Saturnus di konstelasi Aquarius ini akan membawa situasi pembicaraan penting, negosiasi penting, atau bahkan adanya situasi berhadapan dengan figur otoritas atau figur yang bisa memberikan keputusan atau figur yang punya kemampuan untuk memberikan support yang dibutuhkan. Momen itu bisa terjadi di sekitar tanggal 24 Februari hingga 27 Februari 2025. Mungkin untuk sebagian teman-teman pada tanggal ini akan menghadapi wawancara, misalnya presentasi, misalnya berhadapan dengan dosen pembimbing untuk bimbingan tugas akhir, atau sebagian teman-teman yang mungkin sebagian di masa sebelumnya sudah mengajukan permohonan visa, bisa terjadi wawancara pada tanggal ini. Atau jika ada teman-teman yang berkaitan dengan pihak ketiga lembaga pembiayaan juga bisa terjadi pada periode ini. Komunikasinya atau keputusan dan kejelasannya, approval atau tidaknya terjadi pada periode ini. Dan ini juga adalah periodenya memasuki bulan Ramadan pada new moon in Aquarius di bulan Februari. Keputusan pemerintah untuk tanggal Ramadan dari NU ataupun Muhammadiyah juga pada periode tanggal ini 24 Februari 25 atau 26 Februari 2025. Kemudian di tanggal 29 Maret 2025 Saturnus transit di Pisces. Di momen ini juga bertepatan dengan new moon in Pisces dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Nyepi. Namun, pada periode ini Rahu dan Ketu sudah berpindah tempat. Rahu sudah masuk ke Aquarius, Ketu sudah masuk ke Leo. Sehingga pada momen new moon in Pisces ini, sebagian dari kita akan merasakan perubahan minat, perubahan keinginan, dan perubahan keyakinan spiritualitas. Uranus juga sudah masuk di konstelasi Taurus. Sehingga setelah tanggal 24 Februari 2025, saat itu new moon berada di konstelasi Aquarius berelemen udara. Di titik inilah baru menemukan jalan keluar, solusi, menemukan power kembali, menemukan support ataupun dukungan. Tapi justru pada periode ini terjadi perubahan minat, perubahan ambisi, perubahan obsesi, dan juga perubahan keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap ambisi yang dikejar ketika new moon in Capricorn di 29 Januari 2025. Ada rasa ketidakmampuan, dan ketidakmampuan itu memang benar-benar nyata dirasakan sehingga tidak mampu mengejar ambisi ataupun obsesi itu. Ketika new moon in Aquarius barulah terjadi perubahan minat. Nah, untuk perubahan minat ini nantinya akan saya bacakan ketika update energi bacaan new moon in Aquarius yang akan saya post di video selanjutnya ya, teman-teman. Sekian dulu dari saya untuk bacaan update Vedic Energy pada video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Sehat selalu untuk teman-teman dan keluarga. Terima kasih sudah menonton, menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.